Polri dan Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN Bareskrim menyita aset milik jaringan narkoba internasional Freddy Pratama sejumlah 432,20 miliar rupiah. Selain itu, 60 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus narkoba dalam jaringan Freddy Pratama. Saat ini Freddy Pratama berstatus buron yang masuk dalam daftar pencarian orang. Freddy merupakan bos besar dalam bisnis haram peredaran narkoba lintas negara. Dalam kasus Freddy, Polri telah bekerjasama dengan kepolisian Thailand, Malaysia, dan Australia untuk menangkap Freddy Pratama. Perlu kami sampaikan bahwa selama periode tersebut, Satgas Pemberantasan Narkoba tingkat Mabes dan Polda Jajaran telah berhasil menangkap sebanyak 28.861 tersangka. Ya, saya ulangi, dari kurun waktu kebetulan Satgas sampai saat ini kita sudah menangkap 28.861 tersangka, yang mana terdapat 23.772 tersangka. Sebenarnya Polri telah mengendus keberadaan Freddy Pratama lantaran sang gembong narkoba itu terdeteksi melakukan pencucian uang kepada istrinya. Saya ketemu dengan polisi Thailand dan sudah B2B dengan mereka bicara bahwa mereka akan melakukan tindakan money laundering atau TPPU-nya di Thailand terhadap istrinya Freddy Pratama. Kenapa Pratama gencar sekarang mengirim barang atau membuat candy slab di Jakarta? Karena dana keuangannya sudah menipis. Ratusan pengungsi dari berbagai negara ricu dengan polisi usai berdemo di depan kantor UNHCR di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pengungsi bahkan pingsan usai terlibat kericuhan. Para pengungsi asal Myanmar, Afghanistan, dan Suriah ini meminta diberangkatkan menuju Australia, Amerika, dan Eropa. Setelah belasan tahun tinggal, para pengungsi ingin keluar dari Indonesia agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Selamat malam. Kurang dari 6 bulan lagi pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ganjar Pranowo dengan lantang dan yakin mengatakan menjadi yang pertama beroposisi. Sekalipun itu sikap yang dinyatakannya secara pribadi, namun ini memunculkan tanda tanya. Apakah sikap oposisi Ganjar Pranowo merintis alias membuka jalan PDI Perjuangan menjadi oposisi? Lantas bagaimana strategi oposisi ala Ganjar? Selengkapnya saya Abraham Silaban akan berdialog secara khusus bersama dengan Ganjar Pranowo dalam The Prime Show. Namun pemirsa, sebelumnya saya akan hadirkan terlebih dahulu sorotan mengenai informasi yang kita ketahui kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang mengakibatkan taruna tingkat 1 Putu Satria Ananta Rustika meninggal dunia. Berikut informasinya. Sejumlah karangan bunga menghiasi pintu keluar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Jakarta Utara. Karangan bunga tersebut ditujukan untuk taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika yang tewas setelah dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya. Karangan bunga tersebut dikirim oleh pihak Kepala Pusat Pengembangan Perhubungan Udara beserta jajaran dan Ketua Sivitas STIP Jakarta. Sementara kelanjutan kasus ini masih terus diselidiki oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Putu Satria Ananta Rustika tewas Jumat 3 Mei 2024. Korban asal Bali ini dianiaya seniornya di toilet pria di STIP Jakarta. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun naas korban tidak terselamatkan. Bahkan ditemukan sejumlah luka lebam pada bagian ulu hati korban. Sementara itu, polisi telah menetapkan seorang senior sebagai tersangka dalam kasus kematian mahasiswa STIP Jakarta. TRS merupakan taruna STIP tingkat 2.
Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi periksa kamera pengawas atau CCTV, kampus, dan 36 orang saksi. Saya Abraham Silaban menuju Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di daerah Marunda, Jakarta Utara. Kita di pinggir dulu aja, Pak. Nah, ini. Nah, di depan kita persis Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. No answer, tidak dijawab. Ya. Sore, Pak. Siap. Dari Kita Ainus. mau masuk, Pak, dari Ainus. Ya maaf ya Pak ya, nggak boleh masuk. Di samping aja, nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak boleh masuk ke itu. Kenapa nggak boleh masuk, Pak? Ya nggak boleh, dari pimpinan, nggak boleh Pak. Pihak STIP tidak memberikan jawaban pasti untuk bisa kami mintai keterangan. Sementara pihak keamanan bersikukuh melarang kami masuk menemui perwakilan sekolah. Itu kira-kira jam 11-an, jam 10-an itu dari Polres datang, Iya, Polres Jakarta Utara. betul. Bersama tersangka, Pak. Iya, betul. Masih di dalam kan, Pak? Masih di dalam. Oke. Itu mobilnya bisa. Betul, Pak. Jadi rombongan, ada 10 mobil, gitu. Jadi kita hanya jalan itu. Oh, nggak apa-apa, Pak, ya. Iya. Jadi maaf aja. Ya, Pak. Kita juga mau menjalankan tugas, Pak, untuk meminta keterangan, Pak. Iya. Nah, satu orang tersangka sudah ditetapkan, ya, bernama Tegar, pelakunya yang merupakan seniornya. Disebutkan motifnya adalah senioritas. Tapi apakah iya semata-mata sederhana itu? Di dalam TKP disebutkan ada beberapa pihak yang patut diduga mengetahui dan patut diduga juga melihat peristiwa pemukulan terhadap almarhum. Jangan-jangan ada pihak lain yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap hal ini, yang mengantisipasi seharusnya ini tidak terjadi. Atau bagaimana evaluasi pengawasan yang dilakukan secara berkala, pembinaan yang dilakukan oleh pihak STIP Marunda. Dalam hal ini orang-orang yang menjadi tenaga pendidik di sini. Sementara itu pada saat yang bersamaan, Polres Metro Jakarta Utara tengah menggelar prarekonstruksi yang dihadiri oleh tersangka dan 12 saksi. Pak, ini ada beberapa orang diantaranya, Pak. Ini ada 1, ada 2, 3, ada 3 taruna yang melintas di kita. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Dibuka, Pak. 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6. Ya, ada beberapa ya. Sedikitnya ada 10 orang ya. Ini pelaku ya? Ya, mereka melintas di sini ya. Pemirsa, tewasnya taruna STIP akibat kekerasan yang dilakukan oleh seniornya bukanlah peristiwa yang pertama kali terjadi. Kita tahu bersama, bahkan kami mencatat setidaknya ada 6 kasus yang terkuak jejak kekerasan berdarah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta sejak tahun 2008. Saya akan hadirkan ya. Yang pertama di tahun 2008, pada tepatnya 12 Mei 2008, Agung Bastian Gultom, ini dia, tewas akibat dianiaya oleh sedikitnya 10 orang taruna seniornya. Di tahun yang sama, pada bulan November, seorang taruna bernama Jegos juga tewas dianiaya. Pada 25 April 2014, Dimas Digita Handoko meregang nyawa di kosannya karena dianiaya oleh 3 orang taruna seniornya. Lagi dan lagi terjadi. Setahun kemudian di bulan yang sama, 5 orang
taruna senior juga menganiaya Daniel Roberto Tampubolon hingga tewas. Pada 10 Januari 2017, Amirullah Aditya Sputra tewas dianiaya oleh 5 orang seniornya. Dan yang terakhir, pada 3 Mei lalu, nama terakhir adalah Putu Satria Anantarustika yang tewas dianiaya seorang taruna senior yang bernama Tegar Raffi Sanjaya. Pemirsa, tentu saja ini menjadi ironi dan sangat miris. Saya bahkan sempat mendatangi kediaman salah satu korban kekerasan di STIP yang terjadi tahun 2017. Taruna tersebut bernama Amirullah Aditya Sputra yang pada saat itu tewas dianiaya oleh 5 orang seniornya. Saya bertemu dengan kakak kembarnya yang juga bersekolah di STIP. Berikut informasinya. Amirullah Aditya Sputra 2017 silam menjadi korban penganiayaan senior-seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda, Jakarta. Saya Abraham Silaban, saya diterima oleh keluarga almarhum dan saya akan berbincang bersama dengan saudara kembar Amirullah Aditya Sputra. Saya bersama dengan kakak kembarnya Amarullah Aditya Sputra. Terima kasih ya Mas Amar sudah menerima kami ya. Iya Mas. Ya, saya ingin tunjukkan kepada sobat semua di belakang Mas Amar adalah foto almarhum ya. Iya, Ini almarhum yang tengah. yang di tengah almarhum ya. Yang di tengah. Oke, ini foto tahun berapa Mas? Tahun 2017 Mas. 2017. Iya. Oke. Jadi belum lama insiden penganiayaan terjadi ya? Iya, betul. Setepatnya sebulan sebelum insiden foto ini. Sebulan sebelum insiden. Sebelum insiden. Masih terpampang megah di sini, artinya masih menjadi memori Iya. yang ingin diabadikan oleh keluarga, Mas. Ya jelas kita kehilangan untuk saudara kembar saya sendiri. Pasti kehilangan. Bagaimana Mas Amar dan keluarga berusaha untuk move on dari trauma yang pernah terjadi di tahun 2017 silam? Kalau kita keluarga, kalau saya tentu juga berat banget Mas ya. Betul, untuk move on. kembarannya. Iya. Saudara kembar harus kehilangan dengan cara yang tragis seperti itu. Mohon maaf kami mengajak Anda kepada memori yang sulit itu. Oke. Dan Mas Amar juga ada di dalam institusi yang sama. Iya. Dibina dalam institusi yang sama dan harus kehilangan adik kembarnya. Hanya karena dianiaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Ada 5 orang. Betul. Ya, untuk kita move on itu kita berusaha sebisa mungkin kalau almarhum itu nggak benar-benar meninggal, tapi kita berpikir kalau almarhum itu sedang belayar. Oh ya? Jadi kita move on dengan cara seperti itu Mas. Jadi kita punya Imajinasi, imajinasinya, punya bayangan. Ya, almarhum itu lagi belayar, bukan telah meninggal gitu. Imajinasi kita. Saya merinding, Mas. Ya, Mas. Itu untuk keluarga. Iya. Bagaimana dengan Mas Amar sendiri? Kehilangan saudara kembar akibat insiden penganiayaan tersebut. Saya sendiri, saya terpukul sekali pasti Mas. Saya terpukul sekali. Nggak ada yang bisa menggantikan lah untuk nyawa seseorang. Jadi menurut saya saya sangat terpukul untuk kehilangan kembaran saya itu. Pasti. Bahkan sudah 7 tahun berlalu, tapi tetap saya dalam hati kecil saya sangat sedih. Tentu memori ini pasti flashback atau bisa saja kembali karena peristiwa serupa ternyata terulang kembali. Mas Amar, sudah dengar? Ya, saya sudah dengar. Waktu dengar pertama kali, apa reaksi Mas Amar? Ya, saya tentunya kaget Mas ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi lagi gitu. Mungkin ada itu yang saya bilang oknum-oknum itu yang dari senioritasnya
oknum tersebut ngalamin kekerasan dari senioritas, lalu diturunkan sama juniornya yang ya itu tadi nggak bersalah, dan juga karena oknum-oknum ini Mas menurut saya. Ya kita bisa saja bicara oknum-oknum, tapi ini kan secara maraton dari tahun ke tahun dan rekam jejaknya tidak akan mungkin pudar bahwa aksi kekerasan terjadi fase demi fase, dan seolah-olah menjadi berdarah daging, menjadi kultur yang memang ada di sana gitu. Tanggapan Mas Amar seperti apa? Betul nggak sebetulnya ada kultur nggak sih di sana mengedepankan senioritas, arogansi senioritas? Kalau menurut saya arogansi senioritas di sana nggak ada sih Mas. Maksudnya lebih ke oknum Mas. Ya. Tapi oknum ini kayak selalu berulang gitu. Itu yang saya sayangkan gitu. Soal pembinaannya, apakah tidak ada pengawas di sana? Apakah tidak ada yang mengevaluasi di sana, Mas? Waktu saya pendidikan sana ada Mas, ada pengawas. Itu ada dari tim militer Angkatan Laut sama polisi Airut juga di sana. Jadi saya kan selama 2 tahun juga tuh di sana dibina. Dan 1 tahun saya melakukan praktek laut ya. Ada pengawasan di sana. Mungkin menurut saya kayak kecolongan Mas. Memori masa lalu apa yang dialami oleh adik Anda? Ada 5 orang yang sudah dijadikan tersangka waktu itu. Seniornya yang menganiaya almarhum adik Anda. Waktu itu almarhum dipukul, ulu hatinya pecah. Waktu di visum, ulu hatinya pecah. Nah, pukulan di ulu hati. Gitu Mas. Nah, jauh berbeda dengan apa yang kita dengar sekarang juga. Iya. Oleh 5 orang. Sebenarnya 1 orang, cuman 4 orang ini membiarkan. Oke. Jadi jelas ya, waktu itu yang melakukan pemukulan 1 orang. 1 orang menyentuh fisiknya. Iya, 4 orang membiarkan. 4 orang membiarkan. Iya. Karena tidak melakukan pertolongan apapun ataupun tidak menghalang-halangi upaya itu. Betul. Oke, dan jelas di situ pembiaran bisa ditindak. Karena dalam kasus yang terjadi pada Putu Satria, 1 orang dijadikan tersangka. Tapi dalam kesempatan itu ada beberapa pihak yang terlihat dalam CCTV dan kita tidak tahu apa peran mereka masing-masing di sana. Apakah mungkin ada tersangka baru di sana? Menurut Mas Amar, sebagai seorang alumni yang ada di sana, sebagai keluarga korban yang sudah pernah mengalami hal yang pahit akibat penganiayaan itu, kehilangan saudara kembar Anda, saya tidak bisa bayangkan itu. Apa yang mesti dilakukan? Harapan saya sih kekerasan ini mau di sekolah manapun itu nggak pernah terulang lagi. Karena cuman ada air mata dan batu nisan gitu untuk kekerasan di sekolah kedinasan. Gitu Mas. Iya. Jangan sampai ada batu nisan yang lain. Jangan sampai ada amirullah yang lain, putu yang lain, dan maupun nama-nama lain yang sudah berpulang akibat kekejian, akibat penganiayaan seperti ini. Dan ini menjadi pelajaran penting bahwa kekerasan di Republik ini, apalagi atas nama pendidikan di lingkungan itu, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa. Terima kasih Mas. Pemirsa, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi mengenai statement Ganjar yang mengatakan pertama beroposisi. Apa strategi oposisi yang disiapkan Ganjar? Saya nanti akan berbincang secara khusus dengan calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo. Saat lagi.